wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua selalu di dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan video kali ini bertemu lagi dengan saya, Vidya Rizky, pada mata pelajaran Pendidikan Budaya Melayu Riau di SMA Negeri 5 Bagai Timba. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas materi mengenai kreasi pakaian Melayu Riau. Seperti biasa, sebelum kita memasuki pada tahap penjelasan, kita lihat terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah diharapkan kepada seluruh siswa agar mampu menganalisis tentang kreasi pakaian Melayu Riau. Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Kreasi pakaian Melayu Riau. Pakaian Melayu harus memiliki kualitas kecantikan yang diistilahkan dengan seri gunung dan seri pantai. Hal itu berarti bahwasanya pakaian harus indah dilihat dari jauh dan cantik pula dipandang dari dekat. Lebih dari itu, ungkapan tersebut menyiratkan pula bahwa pakaian haruslah indah dipandang oleh mata atau lahiriah dan elok ditilik dari mata hati atau batin. Dengan kualitas seperti itulah pakaian seperti dinukilkan oleh pengarang Melayu lama Ahmad Rajaluddin yang disebut dengan memiliki kualitas 5 perdana yang bernilai 7 laksana atau kecantikan kelas 1 yang patut diberi nilai 7 bintang. Perkembangan motif Melayu Riau tentu didasari oleh kreasi perajin dan juga selera peminatnya. Desain atau model dan motif yang baik adalah desain yang di dalamnya mengandung nilai-nilai yang baik pula. Corak dan ragi tenunan Melayu yang dihimpun dan dikumpulkan dari bentuk corak atau ragi yang selaras dengan makna filosofi. Seperti bentuk motif, memiliki makna dan nilai-nilai tertentu yang merupakan filosofi kehidupan Melayu. Makna-makna yang ada merupakan konsepsi tentang sesuatu yang dianggap baik, bernilai, dan dicita-citakan. Motif bergambar hewan misalnya. Hewan yang dipilih adalah yang memiliki sifat yang baik atau yang berhubungan dengan kepercayaan tertentu. Seperti motif semut beriring. Walaupun tidak melukiskan semut dalam bentuk yang sesungguhnya, semut beriring ini disimbolkan karena serangga tersebut memiliki sifat rukun dan saling tolong-menolong. Begitu pula dengan motif bergambar lebah bergantung. Karena sifat lebah ini selalu memakan makanan yang baik dan bersih dan juga mengeluarkan dalam dirinya itu berbentuk madu agar dimanfaatkan oleh orang ramai. Sedangkan motif bergambar naga berkaitan dengan kepercayaan bahwasanya naga itu adalah hewan yang perkasa dan menguasai lautan yang luas. Selanjutnya adalah tenun. Seni tenun di Riau sebagai karya seni yang indah dengan motif-motif dan gaya-gaya yang khas, bahkan apa yang dikenal di daerah lain sebagai kain batik, Riau lebih awal menciptakannya yang dikenal di Siak, Indragiri, Daik atau Pulau Lingga, dan Dabo, Pulau Singkep dengan sebutan Cindai. Kain cindai yang merupakan busana Melayu biasanya dikenakan pada hari besar keagamaan, perkawinan, khitanan, dan upacara adat dan ketika menyambut tamu-tamu penting. Pada hari-hari biasa, busana cindai dipakai oleh para keluarga istana, petinggi kerajaan, dan para datuk. Perkembangan kerajinan tenun di Riau berjalan seiring dengan kejayaan Kerajaan Malaka yang kemudian berkembang pada masa Pelalawan, Kerajaan Pelalawan
yakni pada tahun 1530 sampai dengan 1879. Kerajaan Indragiri pada tahun 1658 sampai dengan 1838, serta Kerajaan Siak Sri Indrapura pada tahun 1723 sampai dengan tahun 1858. Kerajinan ini akhirnya menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Di Siak Indrapura, tradisi bertenun telah dikenal sejak abad ke-17. Hasil tenun yang terkenal adalah kain bercula 2 benang emas yang ditenun dari benang sutra alam dan benang emas. Saat itu, aktivitas bertenun dilakukan oleh para anak dara sebagai pekerja sampingan. Selain usaha meningkatkan ekonomi rumah tangga, juga dimaksudkan agar para anak gadis tersebut tidak terjebak dalam pergaulan yang bisa mendatangkan aib keluarga. Proses menenun mula-mula dilakukan memerau atau menggulung benang yang sudah diwarnai dengan alat pelenting yang berputar, lalu menyiring atau menegangkan benang yang hendak ditenun. Dan selanjutnya menangani atau menyusun benang menurut tata warna. Benang-benang yang sudah disusun melewati proses berikut, yaitu menyosok dan diangkut ke kik atau alat tenun. Barulah dilakukan penenunan atau melantak. Dengan kik tadi, kain yang dihasilkan biasanya berbentuk kain sarung, kain untuk baju yang dikenal dengan baju teluk belangga, selendang, sarung lejo, dan untuk peci atau tengkulu atau tengkuluk. Jenis motif tenun. Motif dan gaya tenun diciptakan oleh penenunnya karena pengaruh dan inspiratif alam sekeliling dan benda-benda yang ada di sekitarnya atau dikenal dengan kreasi. Dari motif tergambar apa yang ingin diciptakan sesuai selera pencipta dan pemakainya. Biasanya tergambar secara simbolik. Banyak pula dijumpai simbol geometris seperti bentuk lingkaran atau segitiga. Simbol floral lebih banyak digunakan oleh penenun karena lebih disukai pemakainya. Lalu digambarlah bunga-bunga, serangga, burung, dan aneka binatang. Itulah tadi penjelasan mengenai kreasi pakaian Melayu. Semoga dengan adanya video ini dapat lebih dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.